Kalau kita berbuat maksiat, esok kita buat maksiat itu lagi, esok kita ulangi maksiat itu lagi, itu artinya kita terusir dari hadrah Allah, dari majlis Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak hiraukan kita lagi, Allah tidak akan peduli pada kita lagi. Doa-doa kita tidak akan dikabulkan, ibadah-ibadah kita tidak akan terasa nikmatnya, lezatnya. Kenapa? Karena kita sudah diusir dari hadrah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sulit mencari tandanya, tuan-tuan sekalian. Kita nih sekarang hadir nih, apakah termasuk orang yang dekat dengan Allah atau orang yang terusir dari majelis Allah itu? Kalau kita, tuan-tuan sekalian, nyaman, kita senang, kita ibadah, itu tandanya kita dekat dengan Allah. Tapi kalau susah kita ibadah, itu artinya kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ba'da dhalal liyu'arrifana in'amahu wal ifdal wal yazdada al hubbu lillahil muta'al. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil dzati was sifati wal af'al, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtassu bil irsal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil karimil bal wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil infisal, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan pengajian hikam kita. Dan tentulah kita senantiasa berdoa bahwa kita senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus saminatu wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-198 dari Al-Hikam Al-Ataiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, rubbama waradatiz zulamu alaika liwarrifaka qadra ma manna bihi alaika. Kadang-kadang datang kegelapan-kegelapan atas engkau agar memperkenalkan Allah atas engkau
akan nilai sesuatu yang telah Ia berikan dengannya atas engkau. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-198 ini. Andai kata lampu ini selalu dia menyala, maka tidaklah kita merasakan nikmatnya terang itu. Maka terkadang lampu itu padam, terkadang dia menyala. Apabila lampu itu padam, kemudian dia menyala kembali, barulah kita rasakan betapa nikmatnya terang itu. Allah padamkan lampu, tuan-tuan sekalian. Kemudian Allah nyalakan lampu itu, agar kita sadar betapa besarnya nikmat terang itu. Apa tujuannya? Supaya kita bertambah cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan tahu betapa besarnya nikmat sehat itu kalau kita tidak sakit. Bukan saya menyuruh tuan untuk sakit, tidak. Kita tidak akan tahu betapa besarnya nikmat sehat itu kalau kita tidak sakit. Begitu kita sakit, kemudian kita berobat dengan obat yang mahal, dokter yang mahal, atau rumah sakit yang mahal juga, kemudian Allah sembuhkan kita, barulah kita tahu betapa besarnya nikmat sehat itu. Supaya kita tahu, supaya kita sadar bahwa Allah lah yang telah menyehatkan kita, Allah lah yang telah menyembuhkan kita. Cinta kita pada Allah dan syukur kepada Allah. Banyak manusia yang tidak tahu akan besarnya nikmat sesuatu itu kecuali perginya nikmat, hilangnya nikmat itu. Tuan-tuan sekalian, orang yang tahu akan besarnya harga air itu, orang yang tahu akan besarnya harga air itu, yaitu orang yang dicoba dengan kehausan yang ada di padang pasir yang tandus atau di hutan yang tidak ada airnya. Taulah dia besarnya harga air itu dibandingkan orang yang tinggal di pinggir sungai yang mengalir terus menerus. Dia tidak tahu akan mahalnya harga air itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seseorang melihat orang yang lebih daripadanya kekayaan dan kesehatan, kalau kita melihat ada orang lebih kaya dari kita, tuan-tuan sekalian, dan kita ada melihat orang yang lebih sehat dari kita, sehat dia, kaya dia, maka pandanglah orang yang lebih menderita dari kita itu. Pandanglah orang yang ada di bawah kita. Jangan coba-coba pandang orang yang ada di atas kita. Karena kalau kita berbuat demikian, kita akan meremehkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga lah halnya dengan nikmat rahmat, nikmat hidayah dan taufik. Kita nih selalu taat kepada Allah. Kita selalu hadir di majlis-majlis ilmu. Hadir kita setiap malam Khamis ini di madrasah ini, di halqah, di majlis ilmu ini. Itu merupakan nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Itu nikmat yang besar. Ketika kita senantiasa berbuat taat kepada Allah, terkadang kita lupa, tuan-tuan sekalian, bahwa itu adalah pemberian Allah. Kita bisa beribadah, kita bisa taat kepada Allah, kita bisa menuntut ilmu itu karena Allah. Tetapi karena terus-menerus kita terkadang lupa bahwa itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita.
Terkadang kita menganggap itu adalah kitanya, karena kekuatan kita, karena sehatnya kita, karena pandainya kita mengatur waktu sehingga kita sehat dan sebagainya itu. Oleh karena itu Allah coba kita, Allah jatuhkan kita dalam satu kemaksiatan, berbuat dosa kita kepada Allah, kemudian Allah bangkitkan kita kembali kepada Allah, bertobat, barulah kita merasakan hidayah dari Allah itu. Nikmat pemberian dari Allah itu, tuan-tuan sekalian, yang wajib kita syukuri, yang tidak kita sadari itu. Jadi apabila kita ditimpa musibah apa saja bentuknya, dan segala sesuatu yang tidak mengenakkan, yang tidak menyenangkan hati kita, itu tidak lain dan tidak bukan maksud Allah agar kita sadar betapa besarnya nikmat dari Allah. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kaya, kekuatan dan sebagainya yang wajib kita syukuri. Hadirin sekalian, rubbama awradallahu alaikal ghafalati wal ma'asi fatawraku fi biharihima summa yunqidhuka minhuma lita'rifa qadra ma manallahu bihi alaika minar rahmati wal hidayati wat taufiqi fatasdadu mahabbatan wa syukran lillahi ta'ala. Kadang-kadang Allah mendatangkan atas engkau al-ghafalati wal ma'asi, kelalaian dan kemaksiatan. Allah datangkan kepada kita. Kita lalai, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kita berbuat maksiat kepada Allah, kita tenggelam dalam lautan keduanya itu. Kemudian Allah selamatkan kita dari keduanya itu. Dari apa? Al-ghafalati wal ma'asi. Allah selamatkan kita dari kelalaian dan maksiat itu. Dengan apa? Dengan Allah berikan kepada kita taubat, agar kita mengenal kadar nilai sesuatu yang Allah berikan atas kita daripada rahmat, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini tuan-tuan sekalian, ayuhas salikun, orang-orang yang bersuluk, selama ini kita taat. Nah, begitu dia. Ini jangan salah paham. Selama ini kita taat, kita tidak mengenal apa itu hidayah Allah. Selama ini kita taat, kita tidak merasakan apa itu taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita jatuh dalam kemaksiatan, tuan-tuan sekalian, Allah selamatkan kita, kemudian kita bangkit dan menjadi orang baik. Disitulah kita baru kenal apa itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita bersyukur, bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sakit, lalu kita sehat, mestinya kita tuh bertambah cinta dan syukur kepada Allah. Kita miskin, kemudian kita menjadi kaya, mestinya kita bertambah cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadisnya, ada dua nikmat yang banyak manusia itu tertipu, tuan-tuan sekalian. Ada dua nikmat manusia tertipu, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Apa dia? Kesehatan dan waktu yang senggang, waktu yang luang. Maka Ibnu Battal pernah mengatakan, barang siapa yang memiliki dua nikmat itu, nikmat kesehatan dan waktu yang senggang itu, maka hendaklah dia bersemangat, jangan tertipu untuk tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya itu.
Apa maksud bersyukur? Bersyukur dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sehat kita, ada kesempatan kita, berbuat baiklah dan jauhkan dari segala perbuatan-perbuatan tercela itu. Jangan kita tertipu, tuan-tuan sekalian. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun pernah berkata, terkadang manusia ini, tuan-tuan sekalian, berada dalam keadaan kondisi sehat. Kita nih terkadang diberikan kesehatan, tetapi kita tidak ada waktu yang senggang. Sehat kita, tapi tak ada kesempatan. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan urusan-urusan bersifat duniawi. Sehat, tak ada waktu yang senggang. Sebaliknya, ada waktu senggang, kita pun sakit. Terkadang bila kedua-duanya itu terhimpun, diberikan kepada seorang hamba itu, tuan-tuan sekalian, diberikan kita sehat, diberikan waktu yang senggang, waktu yang luang, sungguh akan datanglah rasa malas itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sehat tak mau ibadah, waktu sakit kenapa aku tak ibadah, disehatkan lagi tak ibadah juga dia. Begitulah manusia itu. Hadirin dan hadirat sekalian, ibtila'ul abdi bil ma'siyati taratan yakunu tordan wa taratan ta'diban wa taratan taqriban. Dibalakannya seorang hamba dengan maksiat. Ibtila'ul abdi, dibalakannya seorang hamba itu dengan maksiat. Maksiat itu, tuan-tuan sekalian, adalah bala. Apabila orang jatuh dalam sebuah maksiat, artinya dia dicoba dengan bala. Orang yang kena bala itu bukan jasmaninya, tapi rohaninya. Maka bila orang jatuh dalam sebuah kemaksiatan, itu, tuan-tuan sekalian, jatuh dalam maksiat rohani, bukan jasmaninya. Rohaninya yang ditimpa bala itu, bukan jasmaninya. Jadi kadang-kadang maksiat itu, tuan-tuan sekalian, pengusiran dari rahmat Allah. Kana tordan, diusir dia. Orang yang berbuat maksiat ini, itu bisa diartikan diusir dari hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat maksiat itu artinya diusir dari majlis Allah, diusir dari istana Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Adam alaihissalam, beliau dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi, tempat yang hina ini. Jadi demikianlah juga halnya apabila kita berbuat maksiat, kita itu diusir dari majlis Allah, tapi kita tidak terasa karena kita sudah berada di dunia ini. Nabi Adam itu sangat terasa, begitu nikmatnya dalam surga itu, semua serba ada, diusir dia, itu menderita. Bahkan dikatakan dunia ini adalah rumahnya penuh dengan bala itu, tuan-tuan sekalian. Tapi kita tidak terasa, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita berbuat maksiat itu. Wa taratan ta'diban, maksiat itu kadang-kadang dia pendidikan. Wa taratan taqriban, kadang-kadang maksiat itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksiat itu membuahkan 3 perkara. Tuan-tuan, maksiat itu membuahkan 3 perkara. Yang pertama, bisa jadi pengusiran, putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisa pendidikan. Dan yang ketiga, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia maksiat. Fa idza asmarat ta'alluqan biha kana tordan. Apabila maksiat itu membuahkan ketergantungan dengannya, itu namanya pengusiran.
Fa idza asmarat ta'alluqan biha kana tardan. Itu namanya pengusiran. Kalau kita nih tuan-tuan berbuat maksiat kita, kemudian esok kita ulang maksiat itu, terus menerus kita bermaksiat, diulang lagi, itu namanya bentuknya itu pengusiran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disisihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya pengusiran. Wa idza asmarat inkisaran wa dhullan kanat ta'diban. Bila maksiat membuahkan sakit hati, membuahkan kehinaan, maka maksiat itu merupakan pendidikan bagi kita. Setelah kita berbuat maksiat, sakit hati kita, artinya kita merasa hina diri kita ini. Tak ada harga diri kita di mata Allah, di mata malaikat, di mata orang-orang soleh. Kalau maksiat yang seperti itu membuahkan seperti ini, tuan-tuan sekalian, itu namanya pendidikan, bukan pengusiran dia. Wa idza asmarat inabatan kanat taqriban. Apabila maksiat itu membuahkan taubat kepada Allah, maka inilah maksiat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi upanya, tuan-tuan sekalian, ini bukan angin segar, bukan kita membolehkan maksiat-maksiat itu, dan kita tidak mau menyuruh orang sekiranya pun semua kita ini pernah berbuat maksiat. Nanti terlalu frontal, kita kasar kalau kita katakan kalau di sini ada yang belum pernah berbuat maksiat, buatlah maksiat itu. Nanti orang salah faham nanti orang dengan cakap ini, tuan-tuan sekalian. Jadi orang yang berbuat maksiat itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia maksiat, dia bertaubat pada Allah, jadi maksiat itu yang menyebabkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara tiga ini, pengusiran, pendidikan, dan dekat diri pada Allah ini pasti ada tuan-tuan sekalian. Kalau kita berbuat maksiat, esok kita buat maksiat itu lagi, esok kita ulangi maksiat itu lagi, itu artinya kita terusir dari hadrah Allah, dari majlis Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak hiraukan kita lagi, Allah tidak akan peduli pada kita lagi. Doa-doa kita tidak akan dikabulkan, ibadah-ibadah kita tidak akan terasa nikmatnya, lezatnya. Kenapa? Karena kita sudah diusir dari hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sulit mencari tandanya, tuan-tuan sekalian. Kita nih sekarang hadir nih, apakah termasuk orang yang dekat dengan Allah atau orang yang terusir dari majelis Allah itu? Kalau kita, tuan-tuan sekalian, nyaman, kita senang, kita ibadah, itu tandanya kita dekat dengan Allah. Tapi kalau susah kita ibadah, itu artinya kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad warada, sungguh mendatang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis, innal abda la yuznibu fayadkhulu bihil jannah. Seorang hamba itu, kata Rasulullah, berbuat dosa, maka masuklah dia dengan sebab dosa itu ke dalam surga. Hadis itu bukan cakap aja. Faqila kaifa dzalika ya Rasulullah. Kata sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hal demikian? Bagaimana orang yang berdosa, berbuat maksiat bisa masuk surga tuh? Macam mana begitu ya Rasulullah? Orang berdosa masuk surga tuh bagaimana dia? Qala, Rasulullah menjawab, yakunu nasba ainaihi taiban minhu farran hatta yadkhulal jannah.
Orang berbuat dosa, lalu dosa itu selalu ada di matanya, selalu diingat dosanya itu. Dia taubat kepada Allah, dia lari dari dosa itu, akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah. Jadi maksiat lalu taubat itu diganti dengan pahala. Jadi kalau kita banyak maksiat kita, banyak dosa kita, banyak taubat kita, semakin banyaklah pahala kita tuh. Jadi tuan-tuan sekalian, taubat itu bukan hanya sekedar menghapus dosa, tidak, tapi menjadikan dosa itu pahala. Hebat tuh, begitu rahmatnya Allah ini. Jadi orang yang berbuat dosa masuk surga itu artinya dia berbuat dosa lalu bertaubat, lari dari dosa tadi, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama sufi, ini perkataan sebagian ulama sufi, innal abda la ya'malu dzamba fayadkhulu bihil jannah wa ya'malul hasanah fayadkhulu biha an-nar. Seorang hamba berbuat dosa, maka masuk surga dia dengan dosa itu. Dan seorang hamba berbuat kebaikan, maka masuk neraka dia dengan kebaikan itu. Ini bukan terbalik, tuan-tuan sekalian. Ini osah, udah osah itu dia. Qalu wa kaifa zalika? Mereka berkata, bagaimana demikian itu? Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka, ya'malul khati'ah fala tazalu nasba ainai kullama dzakaraha baka wa nadima wa taba wastaghfara wa anaba ila Allah wa zallalahu wa inkasar wa amila a'malan fatakunu sababar rahmati fi haqqihi. Seorang hamba berbuat dosa, ada orang berbuat dosa, lalu dosa itu selalu ada di matanya, selalu dia ingat dosa yang telah dibuat itu, tuan-tuan sekalian. Maka bila dia ingat akan dosa yang telah dibuatnya itu, maka dia menangis, wa nadima, dia menyesal, wataba, dia bertaubat kepada Allah, wastaghfara, dia minta ampun, wa anaba ilallah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa zallalahu wa inkasar, maka dia merasakan kehinaan dirinya, tuan-tuan sekalian, hina dirinya, lalu dia beramal dengan amal yang soleh, sebab itulah dia dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya dosa yang membawa orang ke surga. Dulu dia berjudi, dulu dia berzina, dulu dia minum arak. Bila ingat, dia menangis, dia menyesal, minta ampun kepada Allah. Ini orang nih mati masuk surga. Tuan-tuan sekalian, menangis dia. Jangan orang dulu yang menangis. Apa maksudnya orang meninggal dia dulu sebelum taubat? Orang yang menangis dulu, hajablah dia. Jadi orang yang dulunya berjudi, kemudian dia ingat, dia menangis, menyesal, minta ampun pada Allah, dia akan masuk surga, tuan-tuan sekalian. Wa ya'malul hasanah fala tazalu nasba ainai yamunnu fiha wa yura'i biha wa ya'taddu biha ala rabbihi wa ala al-khalqi wa yatakabbaru biha wa yata'ajjabu minan nas kaifa la yu'azzimunahu wa la yukrimunah fala tazalu hadhil umur bih hatta tudkhilahu an-nar. Ada seorang hamba yang berbuat kebaikan. Tadi dia berbuat dosa. Ini ada pula seorang hamba yang berbuat kebaikan. Senantiasalah kebaikan itu diingat. Itu aja diingatnya. Berkombo sama uang, kebaikan-kebaikan dia saja yang diingatnya. Dia sebut dengan kebaikan itu.
dia riakan dengan kebaikan itu, dia sombong dengan kebaikan itu, dia heran kenapa manusia tidak memuliakan dan mengagungkannya. Heran dia. Perkara ini terus jalan dalam diri hingga masuk dia ke dalam neraka, tuan-tuan sekalian. Jadi orang ini, ada orang berbuat baik dan dia selalu mengingat akan kebaikan-kebaikannya itu, bahwa dirinya hebat dan lain-lainnya. Dia pun merasa heran, kenapa doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Heran dia, kenapa doaku tidak dikabulkan padahal banyak aku berbuat baik, menegakkan kebaikan-kebaikan. Heran dia, doanya tidak dikabulkan. Dan dia heran kepada manusia, kenapa manusia itu tidak memuliakannya, tidak mengagungkannya. Orang seperti ini, kebaikan-kebaikan seperti ini akan mencampakkan dirinya ke dalam neraka, tuan-tuan sekalian. Seperti kita, tuan-tuan sekalian, membuang batu ke laut, udah jangan diingat lagi. Kalau kita buang batu itu ke dalam laut, jangan diingat lagi. Jadi tanda diterima Allah amal itu, kebaikan, jangan diingat-ingat. Tanda diterima taubat kita, selalu ingat akan dosa itu, tuan-tuan sekalian. Terbalik dia, kebaikan jangan diingat, dosa itu ingatlah. Ibnu Athaillah pernah mengatakan pada hikmah yang lain, maksiat yang membawa pelakunya itu pada perasaan hina diri dan butuh kepada Allah, itu adalah lebih baik dari ketaatan yang menimbulkan kesombongan. Saya ulang nih, tuan-tuan. Maksiat yang membawa pelakunya itu merasakan timbulnya perasaan hina diri dan butuh kepada Allah, maka ini lebih baik dari ketaatan yang disertai dengan kesombongan. Ini menunjukkan betapa pentingnya, bersihnya, jernihnya hati itu. Mau memilih kemaksiatan dibandingkan ketaatan. Kalau kemaksiatan itu dia melahirkan, berujung pada kehinaan diri dan perasaan butuh pada Allah, tentulah itu lebih baik dari ketaatan yang merasa diri hebat daripada orang lain, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, lebih mudah, ini dia, lebih mudah menghindari kemaksiatan yang secara kasat mata. Jangan salah paham, secara kasat mata tampak dan bersemayam dalam kemaksiatan itu. Orang yang berzina, orang yang minum arak, tuan-tuan sekalian, mabuk dan lain-lainnya itu sebagian orang beriman yang berbuat demikian, mudah bagi mereka menghindari penyakit-penyakit itu. Sebahagiannya mudah mereka menghindari dari maksiat-maksiat itu. Tapi bagaimana kemaksiatan itu bila ia bersemayam dalam ketaatan? Bagaimana kemaksiatan itu bila ia bersemayam dalam ketaatan? Ada kemaksiatan itu bersemayam dalam ketaatan, maka orang-orang yang kuat-kuat ibadah terkadang terlupa, dia tidak paham, terlupa dia, karena dia telah berbuat maksiat yang lebih besar dibuat oleh orang sebelumnya itu. Mudah-mudahan tuan-tuan ini faham. Ya, kalau orang berbuat dosa seperti zina dan lain-lainnya, sebahagian orang beriman mudah menghindari dari kemaksiatan itu. Tapi bagaimana kemaksiatan yang bersemayam dalam sebuah ketaatan itu? Maka orang yang taat itu dia tak sadar, rupanya dia telah berbuat kemaksiatan. Karena dia tak sadar, karena kemaksiatan itu bersemayam dalam ketaatan. Kenapa demikian? Karena amal-amal itu ada penyakitnya. Ini kita, orang-orang Solo kita nih, karena amal-amal itu ada penyakitnya, yang justru menjadikan ibadah kita tidak berharga, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa antara penyakit itu? Rupanya tuan-tuan sekalian, ada kemaksiatan itu bersemayam
dalam ketaatan itu. Yang orang taat itu tak sadar rupanya dia telah berbuat maksiat. Kan dulu pernah kita sampaikan, orang yang berzina ini dia berdosa. Tapi orang yang sombong itu lebih jauh dosanya dari orang yang berzina itu. Jawabannya bagaimana bisa demikian? Karena orang yang berzina itu yang diikutinya sifat hewan, tapi orang yang sombong itu dirampasnya sifat Tuhan. Jadi ada kemaksiatan bersemayam dalam ketaatan, yang terkadang kita yang taat-taat ini tak tahu rupanya kita sudah berbuat dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalan-amalan kita amalkan itu ada penyakit-penyakitnya. Apa diantaranya? Yang pertama adalah ujub, tuan-tuan sekalian. Bangga akan diri kita. Bangga akan diri kita karena kita adalah orang yang taat. Kita telah berhasil melakukan ibadah. Atau mungkin ada orang telah ibadah 1000 rakaat, 500 rakaat, 1000 atau 100 rakaat. Bangga dengan itu. Ada rasa puas, ada rasa bahagia. Ini kan bergantung kepada amal-amal itu. Padahal kita tidak boleh bergantung kepada amal-amal itu. Ada rasa puas, ada rasa bahagia, bangga karena mampu melakukan amal-amal itu. Padahal tuan-tuan sekalian, ujub ini mesti tidak ada. Karena kita bisa taat nih, bisa kita berkumpul di majelis ilmu ini, itu karena rahmat Allah. Bukan karena pandainya kita mengatur waktu, bukan begitu. Pandai kita itu mengelola makanan, minuman sehingga kita sehat, kita atur waktu sehingga kita continue untuk mengaji. Itu bukan karena kepandaian kita, itu ikhtiar saja. Itu semuanya karena rahmat Allah. Kalau kita tidak ingat rahmat Allah, nanti kita ujub. Dan ujub inilah yang menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maksiat, tobat dia, itulah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakit amal yang kedua? Dia keyakinan bahwa dia selamat dan dia berhasil mencapai tujuannya karena banyak amal-amalnya. Oh, jangan begitu. Dia yakin dia selamat, dia berhasil sampai ke tujuannya karena dia banyak amal-amalnya. Jangan. Dan jangan pula kita mengatakan fulan itu berhasil karena doaku. Tak ada arti doa kita kok. Bisa pun kita mengangkat doa itu karena rahmat Allah. Jangankan kita berbicara tentang dikabul atau tidak dikabulkannya doa itu, bisa saja kita berdoa itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa berhasilnya, tercapainya hajat kita dan tercapainya hajat seseorang yang datang kepada kita itu karena doa kita. Ada orang datang, oh terima kasih Tuhan, saya sudah berhasil berkat doa Tuhan. Sonyum. Ya Allah, usah begitu lagi. Sonyum. Tidak berdemikian tuan-tuan sekalian, tidak ada. Siapa kita hingga doa kita dikabulkan? Siapa kita nih? Siapakah kita ketika kita mengangkat doa dikabulkan Allah? Apa hebatnya kita? Apa pangkat kita di mata Allah sehingga doa-doa kita dikabulkan? Jangan kita berkeyakinan sukses kita karena banyak ibadah-ibadah kita. Jangan pula saya bercakap begini, tuan-tuan tidak ibadah pun. Terbalik, jangan begitu, jangan salah paham. Ini maksud saya menyuruh tuan ibadah-ibadah nih. Jangan tidak ibadah. Yang ketiga, menghina orang yang tidak melakukan ibadah. Ini bahaya lagi. Kita sering menghina orang. Kita merasa lebih mulia dari orang yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan di akhir pembicaraan kita ini di malam yang penuh berkah ini, tuan-tuan sekalian, dikisahkan Nabi Allah, Nabi Musa. Memang dalam riwayat itu datang kepadanya seorang yang beragama Nasrani, begitulah riwayatnya.
usah ditanya-tanya lagi. Ya kenapa Nasrani bukan Yahudi segala macamnya. Dia beragama Nasrani. Dia ingin menginap di rumah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa keberatan. Karena engkau ini beragama Nasrani, maka tidak kuberikan engkau menginap di rumahku. Nah, begitu Tuhan sekalian. Sama kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh seorang yang Nasrani juga, katanya begitulah riwayat itu menceritakan. Datang ke hadapan Nabi Ibrahim meminta sesuap 2 suap nasi karena dia sedang kelaparan. Adakah engkau beriman? Kata Nabi Ibrahim, tidak. Kalau engkau tidak beriman, tidak akan kuberikan kepadamu makanan itu, kecuali engkau sudah beriman, kuberikan. Apa kata orang Nasrani tadi? Sampai mati aku tak mau beriman. Wah, tuan-tuan, sampai mati aku tidak akan beriman kepadamu kalau gitu permintaanmu, katanya kepada Ibrahim. Pergilah Nasrani tadi. Turunlah wahyu kepada Nabi Ibrahim dari Allah. Wahai Ibrahim, kata Allah, hambaku itu sudah berumur 70 tahun lamanya. Selama itu pula dia ingkar kepadaku, dia maksiat kepadaku. 70 tahun dia menantang aku, tapi setiap hari, setiap saat ku beri dia makan dan minum. Engkau baru sekali. Makanya orang-orang yang datang kemari, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, kita terima semuanya. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah. Jangan kita macam-macam. Itu apa Buddha? Usir. Siapa kita kok? Dia hamba Allah, kita pun hamba Allah. Belum tentu akhir hidup kita. Boleh jadi yang Hindu itu akhir hidupnya husnul khatimah, dan boleh jadi na'udzubillah akhir hidup kita su'ul khatimah. Takut kita kan ya? Mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah tuan-tuan sekalian sebagian syarah dari hikmah yang ke-198 ini, mudah-mudahan membawa hikmah kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikmah bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.